Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Motor Supra Koperasi, cuy. Kita lanjutin update soal motor Kimco. Kok Kimco sih anjay? Kita lanjutin soal motor Hiwan ya, motor listrik Molis Hiwan S-Grab. Nah, di sini udah ada sedikit perubahan atau bisa dibilang ada beberapa part yang udah aku pasang dan udah ya bisa dibilang udah selesai lah. Jadi tinggal nunggu part-part yang belum datang aja atau belum selesai ya. Karena di sini masih ada beberapa part yang masih aku pesenin yang sampai sekarang belum selesai ya cuy. Jadi kita nunggu sampai selesai dulu baru kita pasang cuy. Jadi yang udah kepasang ini otomatis udah selesai dan udah lengkap ya part yang udah aku pesenin dan udah aku beli di online shop. Oke, pertama-tama kita akan bahas di bagian depan ya, bagian pengereman, di bagian slidebor, pokoknya di bagian depan sini cuy. Di sini udah selesai ya cuy ya. Jadi ini bener-bener udah selesai semua. Part-partnya udah ada semua. Jadi ini udah siap pakai untuk yang di bagian depan semua ini ya. Cuman ini nantinya masih ada fitting-fitting atau penyesuaian di bagian skok depan sini ya. Karena di sini kemarin sebelum aku kencengin ini ada kayak jarak sekitar 1 milian cuy. Jadi di sini aku belum bisa tes bagian skoknya ya, mainnya kayak gimana, lancar atau rada tersendat-sendat. Nah, kenapa nanti kita genjot-genjot? Nah, supaya kita tahu skok ini tuh mainnya lurus atau menceng. Takutnya nanti skok itu gini, agak apa ya namanya sih, agak sempit bagian bawah. Karena di sini kemarin tuh kan ada jarak ya cuy ya. Kalau kita kencengin otomatis skok itu akan makin cute gini cuy. Nah takutnya kalau nggak kita kasih ring, main skoknya itu akan kurang maksimal. Jadi ada kesendat-sendat gitu karena posisi skoknya itu lebih mana ya, lebih cute di bagian bawah dibandingkan dengan di bagian atas. Otomatis mainnya itu kayak gini. Nah lebar di bagian atas gini loh. Nah gini. Jadi mainnya nanti nggak bakal maksimal cuy. Nah makanya di sini nanti sebelum aku kencengin lagi, ini mau aku kendali dulu, aku genjot-genjot gitu ya cuy ya. Apakah itu lancar? Ya misal kalau lancar, oke kita coba kencengin dikit. Kalau misalnya dikencengin masih tetap lancar, otomatis nggak ada masalah ya di bagian skoknya cuy. Tapi kalau misalnya kita kencengin terus skoknya makin keras atau mainnya nggak bisa lancar, otomatis ini harus di ring ya, di bagian sini atau di bagian sini. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena sebelumnya aku ngalamin di VR ku yang kemarin ya, yang warna putih. Nah di situ saat murnya aku kencengin itu skoknya itu nggak bisa main dengan sempurna gitu cuy. Jadi kalau kita genjot-genjot itu ada berat dan juga baliknya nggak bisa enak gitu cuy. Dan di situ aku akalin pakai ganjelan ring dan hasilnya mantap gitu. Jadi lebih simpelnya asnya itu nggak lurus ke bawah gini, lebih sempit di bagian bawah gitu. Makanya skoknya nggak bisa lancar ya cuy ya. Oke kita lanjut. Untuk bagian slidebor ini punyaan Beat Karbu ya. Beat Karbu bisa jadi kayak gini. Nah ini bener-bener prosesnya cukup susah banget, cukup butuh kesabaran banget sampai bisa jadi seperti ini. Yang pertama di sini kita potong ya. Oh ya sebelumnya ini Beat Karbu yang di bagian bawah ya, model yang bagian kayak motor cowok gitu. Jadi yang bukan yang di atas tapi yang di bagian bawah ya, Beat Karbu yang pertama ya. Nah di sini untuk prosesnya, yang pertama di sini aku potong di bagian depan. Kenapa saya potong di bagian depan? Nah karena ini kalau nggak dipotong itu agak manju gini cuy. Jadi kurang bagus karena ini ukuran banyak kan lebih kecil, otomatis ini akan sisa lebih panjang dikit. Nah di situ kita potong, kita rapikan pakai gerinda ya sampai hasilnya seperti ini. Dan perapiannya juga nggak gampang, harus beberapa kali fitting, kita coba-coba supaya lebih presisi dan bagus. Dan alhamdulillah ya setelah berusaha semaksimal mungkin hasilnya jadi seperti ini. Ini cukup rapi sih menurutku ya, karena saya sendiri yang buat, jadi saya puji-puji sendiri cuy. Tapi biar dibilang ini kayak OEM lah. Nah agak rapi, cuman di bagian sini aja yang aku kasih kabel tis karena misalnya kalau kita kasih baut nanti kita lubangin bagian sini malah jelek. Jadi kita kasih kabel tis gini aja udah nggak masalah sih, karena ini juga warna hitam jadi rada kesamar gitu. Dan untuk pangkon ini bagian spakbornya ini aku belikan yang harganya 20 ribuan kalau nggak salah sih, murah. Terus kita baut di bagian belakang sini. Jadi bautnya tuh cuman nyangkut di bagian belakang sini aja. Dan hasilnya seperti ini cuy. Haha, cukup keren lah menurutku, mantap lah. Terus di bagian pelek ya, di bagian pelek di sini aku warnain light brown dari Diton ya cuy ya.
Warna ini menurutku warna yang sangat bagus ya, atau mungkin bisa dibilang sangat cocok buat tema motorku ini, karena nantinya ini motornya kan hitam dop semua ya. Kalau misalkan peleknya aku biarin hitam, itu nanti kayak monoton gitu cuy. Jadi kita warnain yang lebih cerah gitu, jadi supaya kelihatan lebih beda aja dan lebih mencolok tentunya. Mantap lah pokoknya nanti. Terus di bagian baut-bautnya di sini kita ganti yang stainless ya cuy ya. Nah ini harganya juga nggak mahal, ada yang 4 ribuan kalau nggak salah sih ini. Kenapa kita ganti ya, supaya lebih rapi aja. Bagian sini juga kita ganti. Di sini udah aku pesenin juga, udah mau ganti, jadi ya lumayan bagus dan rapi cuy. Padahal ini cuma baut, tapi kalau kita ganti kayak gini lebih rapi dan lebih kinclong gitu cuy. Terus bagian piringan ini aku belikan baru ya, sesuai yang kita jelaskan di video sebelumnya. Dan kampak rem juga kita ganti baru. Ini juga udah aku dan di bagian ini pengiriman ini udah selesai aku bleeding juga. Jadi pengirimannya lebih empuk banget sih ini, empuk banget, enak. Feelnya enak banget, mantap lah. Oke, selanjutnya di bagian fostep ini ya. Fostep ini juga udah aku restorasi sih. Kemarin nggak bisa dibalikin cuy. Nah kemarin nggak bisa nggak bisa ditekan, nggak bisa keluar gitu. Jadi rada keras karena di bagian dalam ini, di bagian fostepnya ini kan ada kayak tonjolan gitu buat dorong penguncinya supaya bagian ini bisa keluar gitu. Nah di bagian tonjolannya itu putus atau kemakan penutupnya ini. Jadi kita harus akalin supaya tonjolan itu bisa ada lagi dan bisa dorong penguncinya gitu. Jadi masalahnya cuma di situ aja. Jadi kemarin aku akalin dengan aku kasih baut kecil, aku bor dan aku drat gitu cuy. Hasilnya seperti ini. Ini udah enak banget aja. Ini udah lancar banget. Nah tuh mantap lah. Daripada beli 70.000 kan ya, sayang banget. Mending kita restorasi. Untuk bagian baut-baut ini juga nanti kita ganti stainless biar lebih simetris lah, lebih sama gitu. Walaupun di bagian sini nanti nggak bakal kelihatan, tapi kayak ya kurang kokoh gitu bagian baut-bautnya ini. Nggak tahu kenapa kesannya untuk motor-motor listrik bautnya itu kurang kuat gitu cuy. Jadi kalau misalnya kita kencengin dikit itu pasti selek, pasti dol. Nah itu yang sering aku temuin di motor-motor listrik. Nggak tahu build quality bagian bautnya itu jelek banget cuy. Jadi nanti bagian-bagian yang rawan nanti aku akan ganti dengan baut-baut stainless atau baut yang lebih bagus sedikit cuy. Nah di bagian spek berkolong di sini juga udah aku cat pakai di tone premium yang dashboard coating ya. Nah hasilnya seperti baru cuy, mantap. Terus bagian arm nih, ini bagian arm yang menurutku rada apa ya rada kurang ajar sih karena ini nggak tahu build quality-nya itu nggak bagus banget menurutku. Karena kemarin kan udah aku jelasin ya, di bagian sini udah kita las ya, otomatis ini bakal lebih kuat daripada sebelumnya. Terus setelah kita fitting, kita rapikan dan kini udah sejajar ya. Ini kiri kanan itu udah balance, udah center, karena di sini kemarin aku timbang pakai air ya, selang bening gitu aku timbang kiri kanan udah sama. Di bagian atas ini udah aku coba ke atas dikit cuy, karena posisinya kemarin ini kurang ke atas dikit, otomatis ban akan miring gini. Nah supaya ban itu bisa lurus gini, nah ini kita coba dikit supaya ini bisa ke atas dikit dan ban bisa lurus. Nah ini dikit banget sih. Sebelumnya itu udah aku ketok-ketok di bagian sini, aku panasin, aku ketok supaya ini keangkat dikit, tapi udah aku ketok beberapa kali dan nggak bisa lurus banget. Ya wes, cara kedua kita papas di bagian sini, nggak masalah karena ini udah aku cat semua cuy, mulus ini armnya cuy, tuh mulus seperti baru. Di bagian sini, di sini kan ada kayak buat penutup armnya, aku papas semua supaya lebih kinclong, lebih kelihatan armnya. Nanti bakalan aku expose ya di bagian armnya, nggak aku kasih penutup arm karena menurutku kurang keren gitu cuy. Terus masalah selanjutnya setelah selesai semua, di sini rada menceng ya, sepok sebelah kiri. Kalian bisa cek ini menceng gini ke dalam. Sebelum aku pasang itu aku rada kepikiran juga, ini kenapa ya kok bagian rumah skok ini kok beda, yang ini di tengah, yang ini kok agak ke kanan gitu loh. Aku pikir desain dari sananya itu memang kayak gitu cuy, supaya atas bawah itu center. Tetapi setelah aku pasang dan aku lihat kayak gini, nah kalian bisa cek tuh,
ini nggak center cuy, ini nggak center, agak menceng dikit ke sini, nggak masalah lah, cuman dikit aja, tapi rada kurang enak kalau kita lihat. Jadi nanti kita coba akalin di bagian sebelah sini ya, di bagian sebelah atas ini kita kasih ring 1 atau 2 supaya ini bisa agak ke kanan. Nah kalau ini misalnya nempel ke kanan, otomatis mencengnya nanti nggak separah ini, jadi biar sedikit lebih lurus. Terus yang di bagian bawah ini kita kasih ring yang sebelah kanan gitu cuy, jadi sebaliknya supaya skoknya bisa agak lurus gitu ya. Kita akal-akalin lah biar presisi dan juga apa ya, maksimal gitu cara kerjanya. Masalah bos armnya kemarin kita udah jelasin juga, kita udah akalin dengan kita bubut ya, udah selesai masalahnya. Pokoknya motor ini bener-bener banyak masalah cuy. Selanjutnya di sini bakalan saya ganti juga sih bagian baut ini ya, baut apa namanya, ini 49. Sebentar ya, aku dulu mumpung inget ya, karena ini nanti aku ganti punyaan Honda sih yang original, cuma 5 ribuan, nanti kita bikin. Oke, ini 39, panjang banget ya, 39 loh ini. Oke, 27. Kalau kita belikan yang 35 kayaknya cukup sih. Oke, ya aku belikan yang 36. 35 kurang panjang sih, 40 kayaknya. Iya 40, 35 lah. Nah seginilah, nanti kita belikan baut yang ukuran 35 mili ya, atau 3,5 cm. Untuk ukurannya M10 ya di bagian baut sini, M10 dengan baut 14 cuy. Oke, bagian atas nggak perlu kayaknya, nantilah gampang kalau bisa harganya memang 5 ribuan, kita belikan 44 semua, kita ganti semua biar lebih aman dan kuat cuy. Oke, selanjutnya di bagian yang paling upgrade banget ya di sini ya, di bagian BLDC-nya. Oke, ini dia bagian BLDC-nya. Ini sudah selesai aku cat ya cuy ya. Hasilnya seperti pada gambar, cukup kinclong lah, keren banget. Cuman di bagian sini aku rada riskan, agak ragu juga sih. Cuman di sini yang rada saya pikir-pikir itu apakah nanti ini leleh gitu. Nah di sini aku paksain aja kemarin buat ngecat, penasaran juga apakah leleh atau enggak. Kalau misalkan ini leleh ya wes lah, nanti bakal aku remover, aku biarin cat sebelumnya aja, karena untuk cat bawaannya ini kan pakai powder coating ya, bukan dengan cat pilok gini cuy. Dan rada kepikiran juga untuk pengecatan ini, kemarin mau nggak aku cat kayak belang gitu dan kurang bagus lah, jadi aku butuhin untuk ngecat supaya biar lebih simetris depan dan belakang. Oke, di bagian ini ya, ini udah kita pasang juga. Ini agak kotor-kotor gitu bekas cat bagian sini, kita biarin aja. Nanti kalau piringannya muter ke gerus sama kamera frame nanti bakal bersih-bersih sendiri. Di bagian sini juga udah aku kasih baut stainless dan kita kasih lem ya cuy ya. Jangan lupa pakai lem yang warna biru ya. Ini aku beli dengan harga 9.000 sih. Ini mereknya nggak terkenal sih, cuman ya wes lah, fungsinya sama buat klaim baut, jadi aku nggak perlu beli yang mahal-mahal. Kalau untuk merek Dexton itu kalau nggak salah 20 ribuan, dan sebelumnya itu dikasih lem warna merah, itu kunci banget dan bikin bautku patah anjay. Jadi kita kasih lem biru aja supaya ini nggak lepas cuy. Oke, selanjutnya ke bagian baterai. Ini baterai yang kedua ya, yang nantinya aku taruh di bagian bawah ya. Yang di bagian pijakan ini udah selesai. Ini juga masih aku pesekan box ya di tukang las, ini belum selesai. Mungkin besok atau lusa baru selesai. Nanti kita coba ke sana buat tanya apakah udah selesai belum. Kalau udah selesai kita pasang langsung ke bagian motornya, karena ini udah selesainya udah agak lama. Dan untuk pesen boxnya itu kemarin karena ada libur lebaran kurban, jadi agak ketunda ya cuy ya. Terus untuk bagian baterai yang atas yang 50 Ah itu juga udah selesai, baru dikabarin hari ini. Dan nanti itu letaknya di bagian atas ya, jadi di bagian jok gitu. Itu kayaknya sih PNP ya, jadi nggak perlu kita akal-akalin, seharusnya PNP di bagian sini. Jadi nanti kita cuma lepas bagian tempat baterainya aja, nanti kita langsung ke bawah sini. Nanti kita buatin lagi kotaknya supaya nggak kena cipratan air dari luar ya, biar lebih aman aja sih. Sebenarnya kalau nggak dikasih sih aman-aman aja katanya, cuman ya biar lebih safety lagi kita kasih full cover dari plat juga. Oke, selanjutnya untuk baterai ya, aku pesen di Ajam Baterai ya cuy ya. Kalian bisa cek IG-nya di sana. Untuk pengerjaannya lumayan rapi dan prosesnya ya bisa dibilang cepat juga, tergantung antrian juga ya cuy ya. Jadi kalau kalian mau pesen baterai, cari BLDC atau servis motor listrik, kalian bisa langsung ke sana saja cuy. Oke, cukup
sampai di sini dulu video update tentang motor VR ini cuy ya. Jadi nantikan video update selanjutnya tentang motor VR Q1 ini. Jangan lupa like dan subscribe yang ini, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.